Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastika Majid dengan NIM 21044111758. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal dan menggunakan plugin SketchUp, yaitu EdgeTools. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu EdgeTools. Jadi, EdgeTools adalah plugin yang dirancang khusus untuk membantu kita dalam mengelola dan memperbaiki garis atau edge dalam model 3D di SketchUp. Dengan berbagai fitur seperti split face, inspect and close all edge keycaps, simplify dan make verticals. Jadi plugin ini memungkinkan kita untuk membersihkan model, mengurangi kompleksitas, dan memastikan model kita bebas dari kesalahan teknis. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal plugin. Tapi sebelum itu kita harus menyiapkan file yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah mendownload plugin yang akan saya gunakan. Dikarenakan file ini dalam bentuk RAR, jadi sebelum itu kita ekstrak dulu filenya. Setelah diekstrak, kita masuk ke dalam folder, kemudian kita copy seluruh file yang ada di dalam folder. Setelah di copy, kemudian kita mengarah ke data C. Kemudian kita buka user, kemudian kita buka folder Asus. Lalu buka folder app data. Kemudian kita buka roaming dan kita cari folder SketchUp. Setelah itu nanti akan ada folder SketchUp lagi, kemudian kita masuk di folder plugin. Kemudian kita pastekan semua file yang kita download di sini. Setelah proses mengcopy selesai, selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi SketchUp. Tuh, kita klik extension. Di bagian extension akan muncul plugin yang sudah kita download. Setelah itu, kita aktifkan EdgeTools dengan cara klik kanan, kemudian kita cari EdgeTools dan kemudian kita checklist. Dan otomatis EdgeTools-nya akan berada di aplikasi SketchUp dan siap digunakan. Baik, sekarang kita sudah berada di aplikasi SketchUp. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi EdgeTools yang terdiri dari beberapa fitur. Nah, fitur yang pertama yang akan kita coba adalah split face, yang dimana split face ini digunakan untuk membagi permukaan menjadi beberapa bagian berdasarkan garis atau edge tertentu. Nah, di sini kita mulai saja. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mengklik salah satu tepi permukaan. Jadi garis potongan ini akan muncul sejajar dengan tepi yang lainnya. Nah, kita bisa mengatur jarak dari garis yang akan kita buat. Nah, untuk cara mengatur posisinya silahkan mengetikkan jarak yaitu 15 cm, kemudian kita enter. Nah, fitur ini juga bisa membuat beberapa potongan sejajar. Misalnya, saya ingin membuat 3 garis dengan jarak yang sama di permukaan ini. Jadi, saya ketikkan kali 3 dan lihat. Ini adalah garis-garis yang langsung terbentuk. Jadi, inilah kegunaan dari fitur yang pertama. Kemudian, kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu Inspect and Close Gate. Nah, Inspect and Close Gate ini berguna untuk mencari celah pada model yang membuat permukaan tidak terbentuk sempurna. Nah, misalnya jika permukaan tidak muncul meskipun garis sudah digambar, alat ini akan menemukan dan memperbaiki celah tersebut dengan satu klik. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba fitur ini di desain yang sudah kita siapkan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklik fitur Inspect and Close Gate. Jadi alat ini akan secara otomatis menemukan celah atau tepi yang tidak tersambung. Nah, di sini kita ada
celah untuk melihatnya. Nah, celahnya ini kita zoom menggunakan mouse. Kemudian, untuk memperbaiki celah yang ada, kita bisa klik line atau pensil ini. Kemudian kita arahkan line ke celah yang akan kita perbaiki. Kemudian kita buat garis. Nah, di sini dia akan membentuk secara sempurna. Jadi itulah kegunaan dari fitur Inspect and Close Gate. Selanjutnya kita ke fitur yang ketiga, yaitu Close All Edge. Jadi fitur ini mirip dengan fitur yang kedua, yaitu Inspect and Close Gate, tetapi fitur yang satu ini bekerja secara otomatis untuk seluruh model tanpa perlu kita periksa setiap celah satu persatu. Nah, di sini kita hanya perlu mengatur toleransi di kotak pengaturan. Jadi alat ini akan menutup semua celah di desain kita dengan cepat. Nah, caranya adalah desain yang sudah kita sediakan, kita blok, kemudian kita klik Close All Edge. Kemudian di sini akan menampilkan satu kotak. Jadi kita ketikkan saja 100 cm. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia akan secara otomatis menyambungkan celah yang ada. Nah, untuk selanjutnya adalah fitur Erase Stray Curves, yang dimana fitur ini digunakan untuk membersihkan desain dari geometri yang tidak diinginkan. Jadi contohnya itu seperti garis-garis kecil atau tepi yang hanya mengganggu dan tidak memiliki kontribusi pada bentuk atau permukaan model. Nah, seperti pada desain yang telah disiapkan di sini, di desainnya ini ada geometri atau garis yang tidak dibutuhkan. Jadi untuk memanfaatkan fitur ini, desain yang telah disiapkan kita blok dulu. Kemudian kita klik Erase Stray Curves. Nah, dia akan bekerja secara otomatis untuk menghapus garis-garis yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita klik OK. Jadi desain yang telah kita siapkan tadi ini sudah menjadi bersih dan hanya ada kurva yang akan kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kelima, yaitu Simplify Selected Curves. Jadi fitur ini berfungsi untuk mengurangi jumlah segmen pada kurva sehingga model menjadi ringan. Nah, misalnya ini pada desain yang telah kita siapkan, saya memiliki kurva dengan ukuran 25 segmen. Jadi saya akan atur deviasinya menjadi 50 cm. Nah, caranya adalah kita klik garis ini, kemudian kita klik Simplify. Nah, kemudian kita ubah menjadi 50 cm. Sudah itu kita klik OK. Nah, di sini dia akan bekerja secara otomatis. Jadi desain kurva ini sudah berubah. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini kita bisa lakukan ke desain yang berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya kita bisa rubah menjadi 80 cm. Nah, misalnya kemudian kita klik OK. Dan dia akan berubah seperti desain yang pertama. Selanjutnya adalah fitur Max Vertical Collinear. Jadi fitur ini sebenarnya ada terbagi menjadi 4 lagi. Nah, dalam program ini semuanya itu digunakan untuk merapikan simpul atau partikel dalam desain yang akan kita gunakan. Jadi fungsinya ini untuk memastikan simpul berada pada satu garis sejajar atau satu bidang. Nah, untuk cara penggunaannya adalah kita klik garis yang akan kita sejajarkan, dan untuk memblok bagian bawah kita sesudah itu kemudian kita klik Make Vertical. Jadi dia akan menyesuaikan dengan garis yang kita jadikan patokan. Nah, ini seperti fitur Map Vertical, X, Y, Z. Ini semuanya penggunaannya sama, yaitu mensejajarkan bidang. Dan ini dia hasilnya. Itulah tadi tutorial tentang plugin Edge Tools di SketchUp.
Jadi dengan fitur ini Anda bisa mengoptimalkan desain Anda, memperbaiki kesalahan, dan membuat pekerjaan lebih efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.